Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadha khair. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Faman kana min ahli siyami du'iya min babiz rayyan. Wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma 'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Dari Imam Muslim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Barang siapa orangnya yang memberikan nafkah dua orang istri fi sabilillahi, di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka Allah akan memanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini adalah baik. Faman kana ahli salati, dan barang siapa orang yang ahli salat, du'iya min babis salati, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Faman kana min ahli jihad, dan barang siapa dari ahli jihad, du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan. Barang siapa orang yang ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yang disebut dengan pintu rayyan. Wa man kana min ahli sadaqati, dan barang siapa orang yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari babis sedekah, pintu sedekah. Qala Abu Bakrin, lalu kemudian sahabat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, oleh karena ibuku, wahai engkau, dan juga ibuku ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliyah. Apakah ada seseorang yang kemudian nanti di akhirat itu akan dipanggil dari berbagai macam pintu semuanya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, ada, kata Rasulullah. Wa arju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Kemudian sahabat Abu Bakar berkata, ya, dan aku berharap, ya, kita semua berada pada orang yang dipanggil dari berbagai pintu tersebut semua. Masya Allah. Jadi kita beramal soleh itu akan memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengkhususkan pintu-pintu surganya. Ada orang yang senang berjihad, maka nanti akan Allah siapkan pintu surga jihad namanya. Ada orang yang senang puasa, maka Allah akan siapkan namanya babur rayyan. Ya, dan juga amalan-amalan yang lain, termasuk adalah amalan puasa. Satu hadis lagi. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-sha'imun, fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada satu pintu, yuqalu lahu, yang diucapkan untuk pintu tersebut ar-rayyanu, namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu, masuk kepadanya, as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa masuk
satu orang pun ya daripada mereka kecuali mereka semua. Yuqalu aina shaimun. Ya, nanti diucapkan, akan dipanggil. Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Katanya. Fayaqumuna, maka kemudian orang-orang yang berpuasa itu pada berdiri semua. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang mau ya masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Dan kemudian ketika mereka semuanya orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalamnya, ya ughliqa, maka kemudian pintunya itu akan tertutup. Ya, dan seorang pun tidak ada yang bisa memasuki. Jadi salah satu di antara hikmah keutamaan, kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Allah akan menyiapkan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Ya, yaitu adalah pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, maka kita ini ya berharap apalagi mungkin ibadah sholat kita banyak yang bolong-bolong. Mungkin ibadah sedekah kita nggak cukup uang untuk menyisihkannya kepada orang lain, untuk kita infakkan kepada fakir miskin. Nah, maka salah satu di antara potensi ibadah yang harus kita maksimalkan adalah saat Allah menyempatkan diri kita semuanya ini di satu kesempatan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Dengan apa? Tentu memaksimalkan ibadah puasa yang kita lalui, yaitu dengan ibadah puasa yang khusyuk. Seperti apa ibadah yang khusyuk itu? Ibadah puasa yang khusyuk itu tentu ibadah puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita selain menahan lapar dan haus juga mampu menahan hawa nafsu, mampu mempuasakan mulut kita, mampu mempuasakan mata kita, mampu mempuasakan telinga kita, mampu mempuasakan hati kita. Semua anggota tubuh kita harus kita puasakan. Itulah hakikat puasa. Mulut, dari yang biasa, hari-hari biasa di luar Ramadan kita seringkali ya berkata-kata kotor, berkata-kata menyakitkan orang lain, berkata-kata yang tidak baik. Maka di bulan Ramadan ini kita kunci, kita tutup. Kalau tidak perlu nggak usah bicara. Kalau tidak ada kepentingan tidak usah kemudian kita ngobrol. Ya, lebih baik apa? Isi mulut kita ini, bicara kita ini dengan sesuatu yang manfaat. Apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu membaca Sirah Nabawi, apakah itu dengan membaca sesuatu yang manfaat, boleh. Ya, mata yang biasanya mungkin kita ya gunakan pandangan ini untuk ya melihat satu postingan-postingan yang tidak bermanfaat, atau mungkin melihat sesuatu yang sifatnya ini dilarang oleh agama, maka di bulan puasa ini juga kita ikutkan berpuasa. Ya, dengan cara apa? Dengan cara meminimalisir apa yang biasa kita perbuat di luar puasa. Ya, kalau biasa yang kita lihat mungkin handphone, kurangin ya melihat handphonenya dengan memperbanyak melihat Al-Quran, dengan memperbanyak melihat sajadah. Ya, meski sajadah akhirnya kemudian jadi alas tikar buat tidur. Jam. Nah, yang terakhir, puasakan hati, puasakan juga diri dalam rangka untuk ya membentengi diri kita dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Mudah-mudahan Allah terus pelihara kita, Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Allah jadikan hari-hari di bulan Ramadan yang mulia ini ya kemuliaannya sekali lagi sudah Allah janjikan dan sudah Allah pastikan. Tinggal bagaimana tergantung kita. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan keutamaan? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan bonus-bonus keutamaan di bulan Ramadan? Semuanya siapa yang menentukan? Bukan orang lain. Bukan masjid, bukan ustadz, ya, bukan ulama-ulama, tapi yang menentukan semuanya adalah diri kita. Sensasi kebaikan, sensasi rasa nyaman, sensasi rasa keberkahan Ramadan, semuanya akan dirasakan oleh diri kita masing-masing. Sehingga kesan itu akan muncul tergantung amal perbuatan yang kita lakukan di Ramadan. Kalau kita isi dengan terus tilawatil Quran, isi dengan kebaikan-kebaikan terus ya tanpa batas, maka insya Allah kesan yang muncul pun pada diri kita adalah satu keberkahan, satu keindahan, satu ampunan, satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah ya tidak ujug-ujug bisa kita dapatkan serta merta Allah berikan.
Tapi hidayah Allah berikan ya atas kehendaknya dan juga terhadap orang-orang yang berkehendak. Innallaha yahdi may yasha'u wa yaqdir, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah ya sesuai dengan kehendak Allah, juga sesuai dengan orang yang menghendaki hidayah tersebut. Allah nih memberikan kehendak nih, pengen memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua nih ya, kepada orang-orang yang terus taat. Tapi kemudian kita yang nggak punya kehendak, kita yang nggak mau menjemput hidayah, kita yang nggak mau kemudian bersikeras ya rindu akan hidayah tersebut, maka hidayah Allah itu tidak akan pernah ya menyertai kita. Sehingga bagi kita orang-orang yang beriman ini sudah cukup Islam sebagai pintu masuk Allah memberikan hidayah, dan kita ini termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah ya dengan hidayah tersebut. Maka hidayah itu akan datang atau tidak pada diri kita ya, kata kuncinya adalah seberapa kita mau menjemput hidayah itu dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah terus menjadikan kita pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dalam menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sertakan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Setelah selesai baru Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Selesai baru kemudian berdiri lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru ditutup dengan doa kepada orang-orang muslim. Ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa kaffir 'anna wa 'anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sa'iri buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Ditutup Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai itu boleh langsung salam atau pakai ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum ila dzikrillahi 'azza wa jalla wa akbar. Aqimus shalah. Qamat jam. Allah Akbar.